Kembali di IDX Opening Bell, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Ya pemirsa, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Syakir. Ya, ini kalau kita lihat dolar Amerika Serikat sempat keok terhadap rupiah begitu di bawah 14.000, tapi berangsur-angsur dolar juga merangkak naik kembali di 14.000 sedikit demi sedikit. Sebenarnya apa hal atau dampak yang mempengaruhi naik turunnya rupiah di saat new normal ini, justru di saat semua banyak negara yang juga sudah melonggarkan lockdown mereka, sudah ada reopening begitu? Ya, mungkin Senin lalu saya juga sempat bilang kan kalau memang rupiah itu menguat karena memang ada ekspektasi positif dari perbaikan ekonomi pasca dibukanya lockdown gitu ya. Namun ternyata setelah hari Selasa, Rabu, Kamis, bahkan Jumat gitu ya, itu ternyata berbalik arah karena memang kalau kita lihat di Selasa gitu ya, kasus dalam negeri naik di atas 1.000, itu rekor juga, terus habis itu Rabu naik lagi 1.200 dan itu merupakan rekor terburuk penambahan kasus baru ya dalam negeri sepanjang terjadinya COVID ini. Dan memang kalau kita lihat ekspektasi positif dari perbaikan ekonomi ini justru terkesan sedikit spekulatif ya, karena memang di sisi lain ada kekhawatiran juga akan adanya second wave seperti itu. Dan mungkin secara global juga, bukan hanya di dalam negeri ya, second wave ini terjadi. Bahkan akhir pekan lalu Beijing juga kembali menutup pasar mereka karena memang ada klaster baru gitu ya di Beijing dan Jepang. Bahkan Amerika akhir pekan lalu juga 25.000 di atas 25.000 kasus baru gitu ya di hari Sabtu, dan ini yang membuat kemungkinan besar mata uang negara-negara berkembang masih akan cenderung dalam tekanan seperti itu sih. Oke, lalu kalau untuk melihat pergerakan rupiah di hari ini untuk mengawali awal pekan, dibuka seperti apa kondisi rupiah terhadap sejumlah mata uang asing, pergerakannya begitu? Ya, mungkin rupiah sendiri kalau pagi ini kita lihat terhadap US dollar ya, terutama ini cenderung mengalami perbaikan gitu. Bahkan dibuka tadi di bawah level 14.100 gitu ya. Karena memang kasus dalam negeri selama weekend ini cenderung membaik gitu, di bawah 1.000 kasus tiap hari gitu rata-rata. Namun justru kalau kita lihat ada potensi rupiah melemah hari ini meskipun terbatas ya, atau bahkan mungkin berbalik gitu ya. Karena memang secara global kasus corona kembali naik, bahkan Beijing sudah sebelumnya disebutkan juga lockdown lagi, Jepang bahkan bersiap untuk lockdown, beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga akan lockdown gitu ya, setelah kemarin ada kenaikan 25.000 kasus gitu ya. Namun rupiah berpotensi berbalik gitu ya. Kalau nanti kan ada rilis data trade balance juga ya dari dalam negeri, diprediksi surplus sekitar lebih dari 600 juta US dollar gitu ya. Setelah sebelumnya di bulan April cenderung defisit 345 juta US dollar gitu ya. Dan ini kalau ternyata bahkan di luar ekspektasi itu sampai 700-800 gitu ya. Bukan tidak mungkin rupiah berbalik bahkan di bawah level 14.000 seperti itu. Oke, tapi kalau Anda sendiri melihat ini sudah mulai reopening, khususnya juga pusat perbelanjaan begitu, retail juga nampaknya sudah mulai menggeliat. Bagaimana kondisi pergerakan rupiah nanti dari prediksi Anda untuk sepekan ini? Cenderungannya seperti apa? Ya, mungkin kalau kita lihat dibukanya pusat perbelanjaan gitu ya, ini seperti pedang bermata dua ya, bisa positif bisa negatif. Mana yang jalan lebih dulu, apakah konsumsi publik atau konsumsi pribadi ya, personal consumption gitu ya, itu naik lebih dulu atau jumlah kasus coronanya yang makin tinggi. Nah, ini jadi pertanyaan juga bagi kita semua, dan mungkin ini tanggung jawab kita semua ya untuk mematuhi protokol yang sudah disiapkan pemerintah gitu ya, agar konsumsi yang naik bukan kasus corona yang naik. Dan kalau memang konsumsi ini yang naik, justru ini akan positif. Namun kalau ternyata setelah dibuka kasus corona kita dalam negeri menjadi tinggi, ini akan menjadi titik balik justru untuk rupiah. Dan mungkin di pertengahan pekan nanti ya, mungkin dekat-dekat akhir pekan di Kamis nanti, BI juga akan melakukan RDG ya, sehingga kemungkinan besar ini kalau mereka memunculkan stimulus baru dan positif, ini bukan berarti bukan tidak mungkin rupiah bisa menguat justru. Mungkin di sepekan ini pergerakannya akan cenderung sideways dengan kemungkinan akan menguat sih rupiah. Oke, pergerakan rupiah akan sideways. Tapi dengan adanya The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan dan juga Bank Dunia yang memprediksi perlambatan ekonomi, sejauh mana ini juga bisa berdampak terhadap rupiah yang tadi Anda sudah perkirakan mungkin akan bergerak sideways begitu? Ya, mungkin kalau kita lihat memang ekspektasi dari Bank Dunia juga cenderungnya pertumbuhan ekonomi akan melambat. Bahkan IMF di kuartal 2 nanti
nanti diprediksi juga akan menurunkan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi global semakin negatif gitu ya. Namun apakah kita dalam negeri kita harus lihat dulu nih prediksinya seperti apa gitu ya. Kemungkinan besar negara-negara emerging justru diproyeksi masih berpotensi positif gitu ya, dalam negeri terutama gitu ya. Mungkin kalau dari IMF proyeksi terakhir masih di bawah 1%, namun itu masih cenderung positif jika dibandingkan beberapa negara yang justru sudah mulai negatif seperti itu. Oke, Mas Pugu, lalu rupiah ini akan bergerak di rentang support dan resisten di berapa? Untuk hari ini Ya. untuk hari ini kemungkinan besar akan berada di antara 14.000 hingga 14.200. Memang range-nya masih lebar ya, karena memang ada potensi melemah namun berbalik untuk menguat gitu ya setelah rilis data trade balance nanti mungkin. Dengan mungkin level support 1 berada di level 14.050, support 1, resisten 1 ada di level 14.100 dan mungkin support 2-nya ada di level 14.000 dan resisten 2-nya cukup jauh ya karena memang pergerakannya cukup volatile sepanjang pekan kemarin ya. Dan kemungkinan besar di support 2-nya ada di level 14.200 seperti itu. 14.200. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Pugu Andik telah bergabung bersama kami, Treasury Research Analyst BNI untuk IDX Opening Bell hari ini.